Di padang gurun, bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Murka Tuhan pun bangkit, dan apinya menyala di antara mereka. Tetapi ketika Musa berseru kepada Tuhan, api itu pun padam. Namun tidak lama kemudian, mereka kembali mengeluh. Mereka merindukan makanan di Mesir, ikan, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih, dan mereka muak dengan manna yang setiap hari Tuhan berikan bagi mereka. Tangisan dan keluhan itu terdengar di seluruh perkemahan. Musa pun merasa terbeban berat. Ia mengadukan kepada Tuhan bahwa ia tidak sanggup lagi memikul tanggung jawab untuk bangsa yang begitu besar ini. Bahkan ia meminta supaya lebih baik mati daripada menanggung semuanya seorang diri. Tuhan menjawab Musa. Ia memerintahkan agar Musa mengumpulkan 70 tua-tua Israel, dan Tuhan berjanji akan mengambil sebagian dari roh yang ada pada Musa, lalu membagikannya kepada mereka, supaya beban itu dapat dipikul bersama-sama. Kepada bangsa itu, Tuhan juga berfirman dengan tegas, mereka akan diberi daging, bukan hanya sehari, bukan 2 hari, bahkan bukan 10 atau 20 hari, melainkan sebulan penuh, sampai mereka merasa bosan, karena keluhan mereka menunjukkan penolakan terhadap Tuhan yang sudah menyertai mereka sejak keluar dari Mesir. Musa merasa mustahil bagaimana mungkin daging sebanyak itu bisa tersedia bagi ratusan ribu orang. Tetapi Tuhan menjawab dengan satu kalimat yang penuh kuasa. Masakan tangan Tuhan terlalu pendek? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Kisah ini mengingatkan kita bahwa seringkali manusia mudah lupa pada kasih dan penyertaan Tuhan, lebih memilih mengeluh daripada bersyukur. Namun Tuhan menunjukkan bahwa kuasa-Nya tidak terbatas dan janji-Nya selalu digenapi. Seberat apapun beban kita, Tuhan sanggup memberi jalan keluar, bahkan menanggung bersama kita. Maka, daripada bersungut-sungut, marilah kita hidup dengan hati yang percaya dan penuh syukur. Sebab tangan Tuhan tidak pernah terlalu pendek untuk menolong kita.